warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu khairan illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, para santri, dan para ikhwan dan akhwat al-hikmah yang saya hormati, wabil khusus para kesepuhan, dan alhamdulillah hadir ajengan Holis telah hadir, yaitu alhamdulillah yang dari Tambun dan juga yang dari Karawang, Bang Kandar, dan juga yang lainnya, Kang Ujang, alhamdulillah. Semoga semuanya, kita semua di dalam riungan ini diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir maupun batin, diberkahkan rezeki kita, rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marinya kita pada kesempatan ini kebetulan yaitu di bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang mana bulan haji termasuk Asyhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ada keterangannya. Lebih baiknya insya Allah supaya berkahnya yang saya bacakan keterangannya di sini. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Amin. Di sini ada keterangan qala ba'du ulama man shoma hadhil ayyam akramahullahu bi asyrati asya. Termasuk bulan Dzulhijjah ini padilahnya barang siapa orang yang berpuasa, yaitu di bulan Dzulhijjah diantaranya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan lebih dimuakadkannya lagi yaitu tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah. Kita kan baru tanggal berapa nih sekarang? Selasa, Rabu, Kamis, baru tanggal 3. Maka Allah akan memuliakan akramahullah bi asyrati asya. Allah akan memuliakan 10 perkara. Mana yang 10 perkara? Yang pertama al-barakatu fi umrihi. Allah akan memberikan berkah di dalam umurnya. Berkah umur, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di antaranya berkah rizki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keduanya wa ziyadatu fi malihi, akan ditambahkan di dalam hartanya. Jadi antaranya wal hibbu fi iyalihi,
akan dijaga di dalam keluarganya. Artinya insya Allah akan ditolak bala, dicegah balai dari diri kita beserta keluarga, akan dirasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takfiru lisayyi'atihi, dan akan diibaratkan semua kesalahannya, artinya akan dihapus dosa-dosanya. Wa tadhiqu li hasanatihi, dan akan dilipat gandakan kebaikannya. Wa tashilu li sakrati mautihi, dan akan digampangkan atau dimudahkan ketika maut atau sakratul maut. Karena apa? Karena ketika sakratul maut sakitnya luar biasa. Ketika dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, itu malaikat Israel, maka insya Allah akan digampangkan, lemah lembut. Wadiyau lidulumati qabrihi, dan akan diterangkan kegelapan kuburnya, artinya akan diberi penerangan di dalam kuburnya. Wa tahqilu limizanihi, dan akan diberatkan timbangannya, karena adanya alam mizan, alam timbangan. Dan diantaranya wasu'udu ala darajatihi, akan ditaikkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya orang yang mau berpuasa di bulan haji. Bilang bara emang bagus banget dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Asal peta sampai tanggal 13 nggak boleh. Karena apa? Karena tanggal 10-nya yaitu disebut hari raya Kurban atau Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13-nya disebut hari raya Tasyrik, yang mana dalam satu tahun itu 5 hari yang haram atau tidak boleh melaksanakan puasa. Yang pertama Idul Adha, yang kedua yaitu Idul Fitri, yang ketiganya tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji, atau disebut hari Tasyrik disebut. Lalu bagaimana hukumnya untuk orang yang melaksanakan puasa di tanggal 1? Nah, di sini ada keterangannya. Sekilas saja ya. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awala yaumin min Dzulhijjah. Hari yang mana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihi salam di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1. Man shoma dzalikal yaum, man shoma dzalikal yauma ghafarallahu lahu. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa pada hari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, ghafarallahu lahu kulla dzambin, maka Allah akan mengampuni kepada orang tersebut semua dosanya. Itu kalau puasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah udah kelewat, berarti hari Selasa kemarin. Selanjutnya wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus. Hari yang kedua Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, fakhrajahu min batnil hut, yaitu keluarnya dari perut ikan, namanya ikan nun. Kalau sekarang yang besar ikan apa namanya? Hiu apa paus? Paus besar, hiu besar. Ya itu. Karena apa? Ketika Nabi Yunus pada waktu itu dimakan ikan, pertama merasa engap, buka. Akhirnya dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka langsung longsor, membesarlah, enggak kebuket. Ketika itu gelap gulita, ingin terang. Baca lagi doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka teranglah di dalam perut ikan. Doa ikan lion-lion.
Ketika itu lapar. Bahasa lagi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka datanglah makanlah Nabi Yunus. Lalu setelah itu Nabi Yunus ingin melihat di dalam perut ikan itu keadaan di dalam lautan. Betapa indah kalau memang terlihat ikan-ikan besar yang ada di laut tersebut. Akhirnya doa lagi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka perut ikan itu sebagai ikan kaca terlihat. Ikan-ikan yang besar, yang kecil terlihat semuanya. Udah bosan dalam perut ikan, lalu Nabi Yunus berdoa lagi ingin keluar. Doa lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka atas izin Allah mualah ikan don tersebut dan dimuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan berkah selamat. Nah ini yang udaran satu di doanya nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya. Yang dalam bahasa udaran satu silahkan perbanyak tuh doa Nabi Yunus. Kalau kita yang sering dizikirin, yaitu ditambah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu sangat sempurna kalau dibaca dari awal. Itu hari yang kedua. Man shoma dzalika yauma kana. Dan barang siapa orang yang berpuasa di hari kedua di bulan Dzulhijjah, kaman abadallah ta'ala sanatan, seperti orang tersebut ibadah kepada Allah 1 tahun. Lam yaksilaha, dan tidak maksiat kepada Allah fi ibadatihi tarfata ain, di dalam ibadahnya sedikit pun. Tuh, itu kalau orang yang mau puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 2-nya. Selanjutnya wal yaumul tsalitsu alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihissalam. Hari yang ketiga Allah mengabulkan ngijabah doanya Nabi Zakaria. Man shoma dzalika yauma istajaballahu du'ahu, dan barang siapa orang yang mau puasa di tanggal 3 di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Tadi yang berarti hari Kamis, Selasa, Rabu, Kamis yang ketiga. Lalu bagaimana yang keempat? Wal yaumur rabi'u al yaumul ladzi wulida fihi Isa. Hari yang keempat yaitu hari dilahirkannya Nabi Isa alaihis salam. Siapa ibunya? Siti Maryam. Nabi Isa enggak punya ayah. Mentata sejarah membuktikan ada 4 kejadian yang luar biasa bayi baru lahir bisa ngomong. Di antaranya ketika Nabi Isa baru lahir, ditanya siapa kamu? Ana Abdullah, aku hamba Allah. Tapi kedengaran orang Bani Israel, ana ibnullah, aku anak Allah. Oh, ini anak Allah. Satu, Nabi Isa. Yang kedua yaitu anaknya Siti Masitoh, tukang sisir Raja Fir'aun. Yang ketiga bayi di zaman Nabi Yusuf alaihis salam. Dan yang keempat bayi di zaman Jurez. Itu diantaranya sejarah membuktikan bayi baru lahir bisa ngomong atau bisa berbicara. Itu dilahirkan Nabi Isa. Lalu bagaimana orang yang mau puasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah besok, berarti Jumat. Man shoma dzalika yauma, dan barang siapa orang yang berpuasa pada hari keempat di bulan Dzulhijjah, naqallahu anhu al-ba'sa, maka Allah akan menghilangkan bahaya wal faqro, dan kefakiran. Allah akan menghilangkan bahaya dan kefakiran. Berarti di hari Jumat besok. Wal yaumul khamisu al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam.
Dan di hari yang kelima di bulan Dzulhijjah, hari di mana dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yauma bari'a minan nifaq. Barang siapa orang yang puasa di tanggal berapa berarti Khamis? Tanggal ke-5-nya. Barang siapa orang yang berpuasa di tanggal ke-5-nya bari'a minan nifaq, orang tersebut akan dibebaskan dari munafik. Au min adzabil qabri, atau dibebaskan dari siksa kubur. Itu dari Sabtunya, tanggal yang kelima di bulan Dzulhijjah. Terus selibat-selibat aja ya supaya paham, supaya tahu aja. Wal yaumus sadisu al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyyi fihi al khairu. Dan hari yang ke-6-nya, di mana hari telah membukakan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man somahu yang durullahu ilaihi birrahmah. Dan barang siapa orang yang berpuasa, yaitu di hari yang ke-6-nya, Allah akan melihat orang tersebut dengan rahmat kasih sayang. Fala yu'adzabu, dan tidak akan disiksa ba'dahu abadan, setelahnya sampai seterusnya. Itu diantaranya. Selanjutnya wal yaumus sabi'u hari yang ke-7. Wal yaumus sabi'u alladzi al-yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam. Di hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, yaitu hari di mana dikuncinya pintu-pintu neraka jahanam. Walatuk tahu, dan tidak dibuka hatatan di ayyamul asyri, sehingga ngeliwat sampai tanggal 10. Man somahu aghlaqallahu anhu. Dan barang siapa orang yang puasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah, berarti di hari Minggu ya, Minggu. Nah ini, maka aghlaqallahu, Allah akan mengunci anu dari orang tersebut salatina baban minal usri, 30 pintu dari kesulitan. Jadi dengan arti kata tidak akan diberi kesulitan. Wa fatahalahu salatina baban minal yusri, dan Allah akan membukakan kepada orang tersebut 30 pintu kemudahan. Tanggal 7 di bulan Dzulhijjah. Lanjut, dua lagi. Ada lagi. Wal yaumut tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Dan hari yang ke-8 yaitu disebut hari tarwiyah. Man somahu aqta minal ajri ma la ya'lamu illallahu ta'ala. Dan barang siapa orang yang berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau hari tarwiyah, maka Allah akan memberi pahala la ya'lamu illallahu ta'ala, rahasia Allah. Allah akan memberi pahala dan itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu, saking gede-gedenya pahala. Wal yaumut tasi'u al yaumul ladzi huwa yaumul arafah. Dan hari yang ke-9 disebut hari Arafah, yang mana jamaah haji di tanggal 9 itu wukuf di Arafah pada zuhur ya, sampai maghrib. Setelah maghrib baru baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang bisa di sini. Lalu dikarangkeng. Maksud dikarangkeng tersebut mau numpak mobil sekitar 40 orang, tarodud, mobil tarodud akan dikirim dari Arafah ke Muzdalifah untuk melaksanakan maghrib di Muzdalifah. Man somahu aqta man somahu kana ibaratun lisanatin madiyatin. Dan barang siapa orang yang melaksanakan puasa, maka akan diberi kifarat 1 tahun yang telah lalu, diampuni dosa-dosanya.
dan 1 tahun ya, mustaqbilatan yang akan datang, wa huwa ayyamul ladzi unzila fi, dan pada hari itu juga diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan di tanggal 9 ya, utamanya yaitu tanggal 8, tanggal 9. Sunahnya muakkad, sangat dipukan sunahnya. Dan itu semoga yang belum melaksanakan, kita kedepannya dapat melaksanakan, masih ada waktu ya, terutama di tanggal 8 dan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah merasakan zaman, alhamdulillah ya Allah. Nah itulah ya, sekilas pengajian. Mudah-mudahan tambah-tambah ilmu pada kita semuanya, dan ada waktu ya untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama mudah-mudahan di tanggal 8 hari Tarwiyah dan di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah disebut hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lagi dagang, semoga lancar dalam dagangnya, kita sukses dalam taninya, bisnisnya sukses, dan semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya ya rabbal alamin. Kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi annallahi wa darajatin bil jannah wa yaqulu bi rasulillahi wa alihi fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.